Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nabila Melviani dengan NPM D1F022042. Di sini saya akan melakukan terkait sistem informasi akuntansi dan keuangan dengan studi kasus berupa perusahaan di PT Laptop, yang dimana ini merupakan tugas akhir dari proyek sistem informasi akuntansi dan keuangan. Jadi untuk studi kasusnya itu, di mana ada PT Laptop dengan alamat sebagai berikut, kemudian memutuskan menggunakan Accurate untuk pencatatan pembukuannya. Nah, ini adalah berikut data-data perusahaan yang dimiliki oleh PT Laptop. Langsung saja kita ke Accurate. Kita dapat buat data perusahaan baru. Kemudian untuk menyimpannya itu bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Untuk saya kali ini ingin dan saya namai, lalu create, kemudian oke. Lalu bisa ditunggu. Kemudian untuk kata kuncinya di sini dapat dimasukkan supervisor. Lalu untuk bahasa dapat Indonesia, lanjut. Kemudian persiapan standar, lanjut. Lalu yes. Sesuai dengan studi kasusnya, di mana nama perusahaannya adalah PT Laptop. Kemudian alamatnya Jalan Kuningan Raya, nomor 10, Jakarta. Tanggal mulai tutup bukunya 31 Desember 2020. Mata uangnya IDR. Kemudian dapat lanjut. Informasi kas dan bank, di sini ada cash sebesar 3 juta dan banknya 800 juta. Ini kita dapat hapus aja untuk bagian-bagian tidak diinginkan. Dapat dengan klik kanan lalu hapus. Ini dapat kita ganti dengan cash. Tanggalnya tadi 31 Desember untuk dua-duanya. Yang ini juga 31 Desember. Saldonya 3 juta. Kemudian untuk banknya 800 juta. Jika sudah dapat lanjut. Kemudian pada informasi pelanggan, di sini ada pelanggan umum PT Raja Laptop dan PT Beneka. Untuk menambahkannya dapat panah bawah, kemudian tambahkan PT Raja Laptop. Untuk menambahkan saldonya, itu dapat klik saldo awal, kemudian nama fakturnya ada RL01, tanggalnya, kemudian untuk tanggalnya 30 Desember 2022, saldo awalnya 31.500.000. Kemudian oke. Kemudian tambahkan lagi ada PT Beneka dengan saldo awalnya dengan fakturnya itu ada BK01 tanggal 27 Desember 2022, saldo awalnya 12 juta. Kemudian ada yang kedua BK02 dengan tanggalnya
Desember 2022, kemudian saldonya 18.900.000. Kemudian oke. Kemudian dapat lanjut. Kemudian ada informasi pemasok. Di mana di sini untuk informasi pemasok ada PT Lenovo dan PT Usus. Ini dapat ditambahkan aja PT Lenovo. Saldo awalnya untuk faktur di PT Lenovo ini ada LP01. Kemudian untuk tanggalnya 30 Desember 2022. Kemudian saldo awalnya 17.500.000. Terus masih ada di PT Lenovo juga dengan nomor fakturnya LP02 untuk tanggal di 12 Desember 2022 untuk saldo awalnya 22 juta. Kemudian jika sudah dapat oke, dan tambahkan lagi ada PT Usus dengan saldo awalnya, ini nomor fakturnya ada UZ01. Kemudian untuk tanggalnya 25 Desember 2022. Saldo awalnya 10.700.000. Oke. Kemudian dapat lanjut. Ini metode persediaannya dapat rata-rata karena cocok untuk perusahaan yang berjalan seperti di PT Laptop ini. Kemudian dapat lanjut informasi barang. Barang yang dimiliki itu laptop Acer, hard disk, dan flash disk. Ini kode barang K01 untuk namanya laptop Acer, tanggalnya 31 Desember 2022. Kuantitasnya 100, satuannya pieces, harga belinya 3.500.000, harga jualnya 6.800.000. Kemudian di K02 ada hard disk dengan tanggal stoknya juga 31 2022, kuantitasnya 150, satuannya pieces, harga belinya 335.000, kemudian harga jualnya 855.000. Untuk K3 itu ada flash disk dengan tanggal stoknya 31 Desember 2022, kemudian kuantitasnya 500, satuannya pieces, dan harga belinya itu 50.000. Untuk harga jualnya 150.000. Sudah. Kemudian dapat lanjut informasi jasa. Ini ada jasanya berupa jasa reparasi dengan kode J01, namanya jasa reparasi, kemudian harga jualnya itu 350.000. Jika sudah lanjut, maka akurat perusahaan sudah berhasil dibuat, kemudian dapat selesai. Kemudian untuk pertama itu ada syarat pembayaran. Pada syarat pembayaran ini dapat klik di daftar, kemudian daftar lain, lalu syarat pembayaran. Nah, di sini sudah ada COD, kemudian kita dapat menambahkan baru karena yang diminta adalah COD dan net 30. Untuk COD itu sudah ada, kemudian untuk menambahkan net 30 dapat diklik baru. Di sini dapat 0, ini 30. Keterangannya net 30.
kemudian dapat oke. Nah, diperbarui. Nah, maka sudah ada untuk syarat pembayaran itu ada COD dan net 30. Kemudian yang kedua ada kode pajak. Untuk kode pajak itu dapat di daftar, kemudian daftar lain, dan kode pajak. Dimana untuk kode pajak ini belum ada, jadi kita harus menambahkan. Untuk namanya seperti dengan ini, itu ada PPN, tarifnya 11%, kodenya T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk akun pajak penjualnya ini ada di 2.100 untuk PPN keluaran dan 1.600 untuk PPN masukan. Lalu jika sudah dapat klik OK. Nah, maka sudah ada kode pajak. Nah, dari kode pajak tersebut untuk setiap pelanggan dan pemasok itu harus ditautkan dengan kode pajak juga. Jadi kita dapat mendaftar, kemudian kita akan mengatur di pelanggan terlebih dahulu. Di sini ada pelanggan umum PT Raja Laptop dan PT Beneka. Untuk menautkannya dengan kode pajak, maka dapat kita klik 2 kali ataupun ubah. Di sini saya mengklik 2 kali. Kemudian di bagian penjualan untuk pajak satunya di pajak pertambahan nilai, lalu oke, begitu juga dengan pelanggan lainnya. Kemudian jika sudah, maka dapat beralih ke pemasok. Pemasok juga harus ditautkan terkait kode pajaknya. Dimana dimulai dari ini, pemasok umum, kemudian pada termin, ini di bagian pajak satunya, pajak pertambahan nilai, lalu oke. Kemudian pada PT Lenovo juga sama, untuk di termin, kemudian di pajak satu, pajak pertambahan nilai. Kemudian oke, dan juga di PT Usus. Kemudian jika sudah, untuk studi kasus selanjutnya, ini adalah informasi aset tetap, dimana tipe aset tetap pajak. Jadi untuk itu dapat didaftar, kemudian aktiva tetap, lalu tipe aktiva tetap pajak. Ini yang sebelum-sebelumnya dapat dihapus agar tidak memenuhi saja. Kemudian pada ini dapat klik baru, di mana untuk tipe aktivanya ada bangunan permanen, umur ekonomis 20 dengan metodenya garis lurus. Ini bangunan permanen. Penyesuaian pajaknya metode garis lurus 20 tahun. Kemudian dapat oke. Maka akan muncul di sini. Kemudian ada yang kedua, itu bangunan bukan bangunan kelompok 1. Dengan umur penyesuaian pajaknya metode garis lurus dan 4 tahun. Kemudian dapat oke. Kemudian studi kasus selanjutnya adalah tipe aset tetap, di mana terdapat ruko dan kendaraan. Dapat klik daftar, kemudian aktiva tetap, lalu tipe aktiva tetap. Kemudian dapat baru, tipe aktiva tetap. Di sini sesuai dengan ini, itu ada ruko dan dengan golongan bangunan permanen. Di sini kita dapat menuliskan ruko. Untuk tipe aset tetap pajaknya bangunan permanen, maka untuk metode taks hingga tarifnya akan muncul otomatis, seperti yang sebelumnya diinputkan pada tipe aktiva tetap pajaknya. Kemudian dapat klik OK. Kemudian dapat menambahkan yang satunya lagi, yaitu kendaraan. Untuk tipe aset tetap pajaknya bukan bangunan kelompok 1, metode taks tarifnya akan muncul secara otomatis, kemudian dapat diklik OK. Kemudian diperbarui, maka untuk tipe aktiva tetapnya
sudah. Kemudian selanjutnya ada rincian aset tetap. Rincian aset tetap. Untuk rincian aset tetap ini dapat di daftar, kemudian aktiva tetap, kemudian daftar aktiva tetap. Di sini kita dapat klik baru. Kemudian untuk kode aktivanya sesuai dengan ini, kodenya A01. Untuk tipe aktivanya ruko. Kemudian tanggal belinya di 12 Januari 2010. Untuk keterangannya ini merupakan toko. Kuantitasnya 1, untuk umur bulan aktifanya 20, metode penyusutannya metode garis lurus, akun aktifanya itu berupa gedung, akun akumulasi penyusutannya adalah akumulasi penyusutan gedung, dan beban penyusutannya adalah beban penyusutan gedung. Kemudian aktiva tetap fiskal. Kemudian di bagian pengeluarannya, ini dapat dicari yang opening balance equity dengan jumlahnya 1.500.000.000. Jika sudah, dapat mengklik simpan dan baru. Simpan dan baru di mana dapat melanjutkan ke kode aktiva yang A02 untuk tipenya kendaraan, untuk tanggal belinya itu ada di 1 Januari 2020. Tanggal pakai juga, kemudian keterangannya adalah pick up, kuantitasnya 1, umurnya 4. Umur bulan aktifanya 4. Untuk metodenya garis lurus, akun aktiva kendaraan, akumulasi kendaraan, dan penyusutan kendaraan. Untuk ini dicentang, kemudian untuk pengeluarannya dapat diklik opening balance equity, dan untuk jumlahnya itu sebesar 75 juta. Jika sudah, dapat disimpan dan tutup. Akan muncul di sini. Kemudian terkait aktiva tersebut terdapat periodik atau proses akhir bulan, di mana di sini di Desember 2022. Lalu dapat oke. Kemudian untuk selanjutnya ke transaksi. Untuk yang pertama ini adalah sales order dengan dokumennya sebagai berikut. Kemudian kita dapat terlebih dahulu untuk sales order itu ke penjualan, kemudian sales order itu adalah pesanan penjualan. Seperti dengan studi kasusnya, di mana itu adalah PT Beneka dengan itemnya ada K01, kemudian K02, dan K03. Untuk kuantitasnya 10, 50, 100. Net price, kemudian dia ada di tax atau pajaknya, maka dapat disimpulkan dengan P
sesuai dengan yang sudah dibuat terkait kode pajak. Kemudian untuk PO number-nya itu ada PO K-23, untuk SO number-nya SO01, kemudian SO date-nya 02, kemudian ship date-nya tanggal 3, lalu net 30. Sudah sama dengan jumlah yang diminta. Kemudian dapat simpan dan tutup. Kemudian yang selanjutnya yaitu di dokumen 2 ada delivery order, di mana pada delivery order ini kepada PT Beneka. Untuk delivery order sendiri itu di penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Nah, di pengiriman pesanan ini kita pilih PT Beneka. Kemudian kita pilih pesanannya SO01, di mana terpaut dengan sales order yang sebelumnya. Oke. Maka akan muncul secara otomatis terkait item-itemnya. Kemudian untuk delivery number-nya itu ada di O01. Untuk delivery date-nya itu tanggal 3 Januari 2023. 3 Januari. Maka jika sudah dapat disimpan dan tutup. Kemudian untuk dokumen yang ketiga itu adalah delivery order lagi. Saya dapat pada penjualan di pengiriman pesanan ini kepada PT Beneka juga. Ini dapat kita tambahkan secara manual. Kuantitasnya ada 50. Ini delivery nomornya DO02. Tanggalnya 4 Januari 2023. Jika sudah, maka dapat disimpan dan tutup. Kemudian selanjutnya pada purchase order. Untuk purchase order ini di pembelian, purchase order berarti pesanan pembelian. Sesuai dengan studi kasusnya di sini kepada PT Lenovo. Kemudian untuk PO number-nya PO01. Lalu untuk tanggalnya 5 Januari 2023. Expected date-nya tanggal 7. FOB-nya shipping point, kemudian terms-nya net 30. Untuk itemnya itu ada K01 dan K03. Untuk kuantitasnya untuk laptop ini 15 dan untuk K03 ini 50. Unit price-nya 3450. Ini 55.000. Kemudian tax dengan menuliskan kode T. Kemudian jika sudah dapat beralih ke uang muka atau down payment.
dimana di sini ada invoice uang muka. Karena sesuai juga dengan studi kasus yang ini kan pembayaran uang muka dibayar melalui bank. Jadi kita akan beralih ke uang muka dengan amount uang muka di sini adalah 10 juta. Lalu dapat dikalkulasikan. Kemudian untuk form numbernya DPL 01, invoice numbernya LNP 14, untuk tanggalnya tanggal 5. Ini shipping point-nya 30. Kemudian ini ada purchase payment-nya, maka kita langsung saja ke bayar pemasok. Dimana di sini pada bayar pemasok, untuk memonya ini merupakan pembayaran uang muka. Untuk form numbernya ada BKK01, kemudian untuk payment date-nya tanggal 5 Januari 2023. Kemudian untuk check queue numbernya ada 01/LP23. Untuk check queue date-nya ini di 5 Januari 2023. Dan check queue amount-nya 10 juta. Dan jika sudah dapat disimpan dan tutup, tidak lupa juga menyimpan dan menutup yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya di dokumen 5 di invoice ini, dimana ini merupakan sales invoice, maka kita dapat ke penjualan, kemudian sales invoice atau faktur penjualan. Sesuai dengan studi kasusnya yaitu PT Beneka, maka kita dapat memilih PT Beneka, lalu untuk pilih ini mencentang di DO01 dengan DO02, lalu oke. Kemudian untuk invoice numbernya ada SI01, invoice date-nya 6 Januari, ship date-nya 4, kemudian ini net 30. Jangan lupa juga menambahkan terkait tax-nya dan juga kuantitasnya. Ini 10, 50, ini juga 50. Jika sudah selesai, maka dapat disimpan dan tutup. Kemudian untuk studi kasus selanjutnya yaitu di dokumen 6 pada PT Lenovo ini ke PT kita itu terdapat surat jalan. Berarti di sini kita menerima item atau menerima barang di pembelian, kemudian di penerimaan barang atau receive item. Di sini kita dapat menambahkan PT Lenovo, kemudian receive numbernya harus terlebih dahulu kita tambahkan. Jika sudah, maka dapat di sini pilih pesanannya PO01, oke. Kemudian untuk form numbernya ada SJ123. Kemudian PO01 receive date-nya 7 Januari. Untuk tanggalnya 7 Januari 2023.
Untuk kuantitasnya 15, 10, PA01. Jika sudah dapat disimpan dan tutup. Jika terdapat notifikasi seperti ini, maka kita harus melakukan pengaturan terlebih dahulu di mana kita dapat kita oke. Kemudian kita pergi ke setup atau persiapan, kemudian ke preferensi. Pada bagian pembelian, kita menambahkan ini. Choose. Kemudian dapat klik OK. Jika sudah, ini dapat kita simpan. Kemudian pada studi kasus selanjutnya, terkait PT Lenovo kepada PT Laptop, terdapat invoice. Jadi di sini merupakan purchase invoice atau faktur pembelian yang dimana terdapat pada menu pembelian. Ini dapat diklik, kemudian pilih PT Lenovo. Untuk invoice numbernya ini ada PI02, phone numbernya LP24 23, invoice date-nya 8 Januari. Kemudian di sini dapat pilih penerimaan barang, lalu mencentang di SJ123 oke. 15.50 untuk ini, 60 sudah sesuai terkait angkanya. Jika sudah dapat disimpan dan tutup. Kemudian untuk studi kasus berikutnya di dokumen 8 itu berupa sales order kepada PT Raja Laptop. Maka kita dapat ke penjualan, lalu sales order atau pesanan penjualan. Di sini order by PT Raja Laptop, kemudian untuk PO numbernya itu PO strip RL 03 untuk date-nya 9 Januari, kemudian ship date-nya 10 Januari, menit 30. Untuk itemnya ada K01, K02, dan K03. Untuk kuantitasnya kemudian tasnya 575 450 88 85. Jika angkanya sudah sesuai, maka ini terdapat invoice terkait uang muka. Maka dapat langsung di bagian uang muka dengan nomor faktur SI02, kemudian date-nya tanggal 9 Januari, lalu 30 dengan amount-nya
ke 30 juta. Sudah. Kemudian pada bukti pas masuk, berarti kita dapat lanjut ke bagian terima bayaran. Untuk terkait bukti kas masuknya, dimana untuk form numbernya itu ada CR01, kemudian payment date-nya tanggal 9, CQ numbernya LT 2301, tanggal ceknya 10. Untuk memonya, penerima uang muka atas pesanan SO sama Bank. Kemudian dapat mencentangnya ini, lalu dikalkulasikan. Kemudian jika sudah dapat simpan dan tutup, maka akan terdapat tanda paid atau sudah dibayarkan. Dapat simpan dan tutup juga. Kemudian selanjutnya di dokumen 9 itu delivery order. Pengiriman pesanan, kita dapat langsung mengklik pengiriman pesanan. Di sini terkait PT Raja Laptop. Untuk PO numbernya delivery 02 ini dapat tercentang, oke. Sudah sesuai. Delivery date-nya itu tanggal 10. Delivery numbernya DO03. Sudah dapat disimpan dan tutup. Kemudian selanjutnya di dokumen 10 pada bukti memorial terkait staf akuntansi. Untuk bukti memorial ini kita ke persediaan, kemudian ke barang dan jasa. Kemudian kita dapat menambahkan yang baru. Dan kemudian kita dapat ke penjualan atau pembelian, dan lalu kita mengisikan informasi di sini. Stok melimpa.
dengan K04 mouse Logitech. Nomor barangnya K04. Di sini mouse Logitech. Ada bagian umumnya. Sini 5. Jika sudah dapat klik OK. Untuk dapat melihatnya dapat kita perbarui atau refresh. Untuk filternya kita matikan dulu. Nah, ini ada mouse Logitech. Kemudian jika sudah dapat ke studi kasus selanjutnya, pada dokumen 11 yaitu terdapat purchase order. Ini dapat kita tutup. Untuk purchase order itu ada di pembelian. Purchase order adalah pesanan pembelian. Di sini adalah PT Usus. Nomor PO-nya PO02, PO-nya 12 Januari. 12 Januari 2023. Expected date-nya 13 Januari. Kemudian terminnya 30. FOB-nya shipping point. Untuk barangnya K02 dan K04. Untuk K02 250 dan K04 ini 100 pieces. Unit price-nya 335 dengan 75.000. Tidak lupa dengan tasnya. Kemudian memastikan jumlah sudah sesuai. 950, 10. Kemudian jika sudah dapat disimpan dan tutup. Kemudian selanjutnya pada surat jalan. Kemudian di dokumen 12 itu terdapat surat jalan, yang dimana terkait barang yang sudah dibeli sebelumnya pada dokumen 11 itu sudah sampai. Kemudian kita dapat langsung ke accurate, receive item berarti di penerimaan barang di pembelian. Ini PT Usus. Untuk receipt-nya itu PO02. SC022. Receive date-nya 13 Februari 2023. Februari. Kemudian jika sudah dapat simpan dan tutup. Kemudian terkait penerimaan barang tersebut itu terdapat invoice-nya, maka kita dapat langsung accurate. Kemudian pada bagian faktur pembelian.
Ini adalah PT laptop. Itu PT Usus. Berarti PI 03, membernya RI 02. Ini centang oke. Invoice date-nya 13 Januari. Kemudian untuk syarat pembayaran yang 30. Itu 87 10 37. Kemudian jika sudah dapat disimpan, jika sudah sesuai dengan studi kasus dapat disimpan dan tutup. Kemudian selanjutnya di dokumen 13 itu terdapat purchase payment. Maka kita dapat langsung saja ke pembayaran pembelian. Ini merupakan PT Lenovo. Dengan form number PKK 02 untuk tanggalnya 15 Januari. Kemudian nomor ceknya 02 /LP. Check due date-nya 3 Februari. Pelunasan untuk memonya adalah pelunasan faktur nomor LP01 dan LP02 melalui bank. $39.500. Berarti maka check amount-nya di sini 39.500. Jika sudah sesuai dengan studi kasusnya, maka dapat disimpan dan tutup. Kemudian selanjutnya pada dokumen 14. Ini terdapat faktur penjualan ke pelanggan umum. Maka kita dapat langsung ke faktur penjualan. Ini pelanggan umum. Kemudian datanya ada K1, K2, K3, K4. PO number tanggalnya 16 Januari 2023. Net 30. Untuk itemnya itu ada K1, K2 sampai K4. Dengan kuantitas 1151. Oke, dengan task
untuk jumlah sudah sesuai. Jika sudah sesuai dengan studi kasus, maka dapat disimpan dan tutup. Kemudian ada bukti kas masuk. Berarti ini ke sales receipt. Untuk sales receipt itu berarti di penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Ini kita pilih pelanggan umum. Untuk tanggalnya 16 Januari 2023. Kemudian tanggal ceknya juga 16 Januari 2023. Check numbernya tidak ada. Untuk memonya penerimaan atas invoice. SI 03 melalui lalu dapat centang, kemudian dikalkulasikan 95,349. Jika sudah dapat disimpan dan tutup. Kemudian ke sales order. Ini merupakan yang terakhir, yaitu sales order, dimana di penjualan order. Ya, di penjualan ini di pesanan penjualan. Sales order di sini adalah PT Beneka. Kemudian untuk SO-nya SO03. PO number-nya PO 25. 18 Januari, untuk tanggalnya 18 Januari. Kemudian net 30 untuk terminnya. Untuk barang itu ada K1, K2, dan K4. K1. Untuk kuantitasnya ada 5, 30, dan 50. Unitnya untuk subtotal dan total ordernya sudah sesuai. Jika sudah dapat disimpan dan tutup. Dan itu merupakan studi kasus yang terakhir. Jadi itulah terkait studi kasus untuk tugas akhir kali ini, yang dimana untuk dapat lihat dari studi kasus tadi itu ada kayak purchase order, kemudian ada sales order, delivery order, dan lain-lainnya. Kayak untuk purchase order itu merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai konfirmasi resmi untuk memesan barang atau jasa, di mana terdapat rincian harga, jumlah, jenis, kemudian dan ketentuan pembayaran. Kemudian juga terdapat sales order, di mana sales order ini merupakan dokumen internal yang dibuat oleh penjual setelah menerima pesanan dari pelanggan, berfungsi sebagai panduan untuk memenuhi permintaan pelanggan berdasarkan kesepakatan. Kemudian juga ada purchase payment tadi, di mana ini merupakan transaksi pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual untuk menyelesaikan kewajiban keuangan atas pembelian barang atau jasa sesuai faktur yang diterbitkan. Kemudian juga ada delivery order ini atau pengiriman pesanan, di mana ini dokumen yang diterbitkan oleh penjual untuk menginstruksikan pengiriman barang kepada pelanggan. Kemudian juga ada bukti memorial, di mana dokumen ini merupakan pencatatan transaksi non-kas atau penyesuaian seperti penyusutan atau alokasi biaya. Kemudian juga ada bukti kas masuk tadi untuk
Bukti kas masuk ini merupakan dokumen yang mencatat penerimaan uang tunai atau setoran ke kas perusahaan. Begitu juga dengan bukti kas keluar, berarti merupakan dokumen yang mencatat tentang pengeluaran kas perusahaan. Kemudian juga ada sales receipt, yaitu bukti pembayaran atau bisa juga di sini penerimaan penjualan. Itu merupakan bukti pembayaran dari pelanggan kepada penjual sebagai tanda penerimaan uang atas transaksi penjualan barang atau jasa. Dan juga masih banyak lainnya terkait menu-menu pada akhirat ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.